Perkenalkan, nama saya Oflinda Adista Volwanti Ai dengan NIM 2401050047. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal fisika. Yang pertama yaitu sebuah gas memiliki volume awal sebesar 1 liter pada suhu 10 derajat Celcius dengan tekanan tetap sebesar 1 atmosfer. Ketika suhu gas dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka volume gas akan berubah sesuai dengan hukum Charles yang menyatakan bahwa volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya, asalkan tekanan gasnya tetap. Nah, persamaan hukumnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Setelah suhu diubah ke skala Kelvin diperoleh T1 sama dengan 283 Kelvin dan T2 sama dengan 373 Kelvin. Dengan memasukkan nilai kebersamaan diperoleh V2 sama dengan 1 dikali dengan 373 dibagi 283 sama dengan hasilnya itu yaitu 1,32 liter. Artinya ketika suhu meningkat dari 10 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, maka volume gas juga akan meningkat dari 1 liter menjadi 1,32 liter. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa pemanasan gas menyebabkan molekul bergerak lebih cepat sehingga volume bertambah. Nah, untuk soal yang kedua yaitu sebuah benda pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Tekanan total yang dialami benda di kedalaman tersebut merupakan hasil penjumlahan antara tekanan di permukaan laut dan tekanan hidrostatik akibat berat kolom air yang di atasnya. Nah, rumus dari tekanan hidrostatik adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, dengan Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan H sama dengan 25 meter. Maka pH sama dengan 1000 dikali dengan 9,8 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 2,45 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan untuk tekanan total dapat kita hitung dengan menambahkan tekanan atmosfer di permukaan, yaitu P0 sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, sehingga P total sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan tekanan hidrostatiknya yaitu 2,45 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 3,46 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekanan hidrostatik pada kedalaman tersebut adalah 2,45 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan untuk tekanan totalnya yaitu 3,46 kali 10 pangkat 5 Pascal. Perhitungan ini menunjukkan bahwa semakin dalam suatu titik di bawah permukaan air, maka semakin besar tekanan yang diterimanya. Hukum Bernoulli merupakan turunan dari hukum kekekalan energi yang diterapkan pada fluida yang mengalir. Nah, persamaan Bernoulli menunjukkan bahwa jumlah energi per satuan volume pada suatu fluida yang bergerak, yaitu yang terdiri dari energi kinetik, energi potensial, dan energi tekanan bersifat konstan, selama tidak ada gesekan atau kehilangan energi. Nah, persamaannya adalah P1 tambah 1 per 2 Rho V kuadrat tambah P kali G kali H sama dengan konstan. Jika diperhatikan pada dua titik yang berbeda dalam suatu aliran fluida, maka persamaan tersebut menjadi P1 tambah 1 per 2 Rho V1 kuadrat ditambah dengan P kali G kali H1 sama dengan P2 tambah 1 per 2 Rho V2 kuadrat ditambah dengan P kali G kali H2. Artinya ketika kecepatan fluida meningkat misalnya pada penampang aliran menyempit, maka tekanan pada titik tersebut akan berkurang. Contohnya, penerapan hukum Bernoulli dapat dilihat pada sayap pesawat, di mana perbedaan kecepatan aliran udara di atas dan di bawah sayap menyebabkan perbedaan tekanan yang menghasilkan gaya angkat. Baik, yang nomor 4 yaitu sebuah skala baru didefinisikan dengan menetapkan suhu es mencair sebagai min 1000 dan suhu air mendidih sebagai 3000.
Untuk menentukan hubungan antara suhu pada skala baru atau X dan skala Celsius atau C, digunakan hubungan linear Tx sama dengan ATC tambah B. Nah, ketika TC sama dengan 0, maka Tx sama dengan min 1000, sehingga B sama dengan min 1000. Ketika TC sama dengan 100, maka Tx sama dengan 3000, sehingga 3000 sama dengan 100A kurang 1000. Dan didapatkan A sama dengan 40. Maka hubungan antara skala baru dan Celsius adalah Tx sama dengan 40 Tc kurang 1000. Selanjutnya, untuk mencari suhu nol mutlak, yaitu min 273,15 derajat Celcius pada suhu baru, dimasukkan nilai Tc sama dengan min 273,15, menghasilkan Tx sama dengan 40 dikali dengan min 273,15 dikurang dengan 1000 sama dengan 11,926. Jadi hubungan kedua suhu tersebut adalah Tx sama dengan 40 Tc kurang 1000 dan nol mutlak dalam skala baru adalah min 11,926. Untuk soal nomor 5, yaitu terdapat 3 mekanisme utama perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel, di mana energi panas berpindah dari molekul yang lebih panas ke molekul yang lebih dingin melalui tumbukan antar partikel. Contohnya, gagang sendok logam terasa panas saat ujung lainnya dimasukkan ke dalam air panas. Sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel fluida atau zat cair atau zat gas. Nah, contohnya ketika air dipanaskan, partikel air panas akan naik ke atas dan partikel dingin akan turun ke bawah, yang membentuk arus konveksi. Sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium. Contohnya yaitu panas matahari yang sampai ke bumi tanpa perlunya udara sebagai perantara. Nah, ketiga mekanisme ini menjadi dasar dalam berbagai fenomena perpindahan energi di alam dan teknologi. Untuk nomor 6, yaitu dalam hukum gas ideal terdapat 3 hukum penting, yaitu yang pertama ada hukum Boyle, yang kedua ada hukum Charles, dan yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama yaitu hukum Boyle. Nah, hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya pada suhu konstan. Dinyatakan dengan persamaannya yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jika volume gas diperkecil, maka tekanan akan meningkat. Yang kedua yaitu hukum Charles, yang menyatakan bahwa volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya pada tekanan tetap, dengan rumusnya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, di mana ketika suhu naik maka gas akan memuai. Dan hukum yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak pada volume tetap, dengan rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, jika suhu naik maka tekanan gasnya juga naik. Ketiga hukum ini menjadi dasar dari persamaan gas ideal umum, yaitu PV sama dengan nRT, yang menghubungkan tekanan, suhu, dan jumlah mol gas. Baik, yang berikut yaitu nomor 7, yaitu termodinamika memiliki 3 hukum utama yang menjelaskan sifat energi dan panas. Nah, hukum K0 termodinamika menjelaskan bahwa kesetimbangan suhu. Nah, di mana jika sistem A setimbang dengan sistem B dan sistem B setimbang dengan sistem A, maka sistem A dan sistem C juga setimbang secara termal. Hukum ini menjadi dasar untuk mendefinisikan suhu dan penggunaan termometer. Hukum ke-1 termodinamika adalah hukum kekekalan energi
yang menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Nah, persamaannya yaitu delta U sama dengan Q kurang V, di mana delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor yang diterima sistem, dan V adalah kerja yang dilakukan sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa tidak ada mesin yang dapat mengubah seluruh kalor menjadi kerja karena selalu ada sebagian energi yang terbuang ke lingkungan. Nah, hukum ini memperkenalkan konsep entropi, yaitu ukuran ketidakteraturan energi dalam suatu sistem. Untuk soal nomor 8. Dalam proses termodinamika terdapat 4 jenis proses khusus yang digambarkan dalam diagram tekanan atau tekanan volume atau PV. Nah, yang pertama yaitu proses isobarik. Terjadi pada tekanan tetap, digambarkan sebagai garis horizontal di diagram PV, dan gas melakukan kerja karena volume berubah. Yang kedua yaitu proses isokorik. Terjadi pada volume tetap, sehingga garisnya vertikal. Pada proses ini, tidak ada kerja karena volume tidak berubah. Yang ketiga adalah proses isotermal, berlangsung pada suhu tetap dan menghasilkan kurva berbentuk hiperbola karena hubungan antara tekanan dan volume mengikuti PV sama dengan konstan. Sementara itu, proses yang keempat yaitu proses adiabatik, adalah proses di mana tidak terjadi perpindahan kalor ke lingkungan atau Q sama dengan 0, dan garis kurvanya lebih curam dibandingkan isotermal karena energi dalam berubah akibat kerja gas. Nah, keempat proses ini menjadi dasar analisis siklus kerja mesin kalor dan sistem termodinamika lainnya. Untuk soal nomor 9, efisiensi mesin Carnot bergantung pada kedua reservoirnya. Nah, mesin Carnot ideal memiliki efisiensi maksimum yang dirumuskan sama dengan 1 kurang TC per TH. Nah, dengan TC-nya adalah suhu reservoir dingin dan TH-nya adalah suhu reservoir panas. Keduanya ini dalam Kelvin. Diketahui efisiensi mesin sebesar 60% atau 0,6 dan suhu reservoir dinginnya yaitu 50 derajat Celcius atau 323 Kelvin. Dengan memasukkan nilai tersebut diperoleh 0,6 sama dengan 1 kurang 323 per TH, sehingga TH sama dengan 808 Kelvin atau 535 derajat Celcius. Jadi untuk mendapatkan efisiensi sebesar 60%, suhu reservoir panas harus mencapai 535 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan suhu antara reservoir panas dan reservoir dingin, maka semakin tinggi efisiensi mesin Carnotnya. Untuk soal nomor 10 yaitu sebuah mesin kalor yang berisi 0,1 mol gas monoatomik bekerja melalui suatu siklus termodinamika. Nah, besarnya kalor yang diserap dari reservoir panas adalah QH, kalor yang dibuang ke reservoir dingin adalah QC, kerja yang dihasilkan adalah W, dan efisiensinya dapat dihitung dengan persamaan umum mesin Carnot. Nah, secara teori, QH sama dengan NCP kali T2 kurang T1. Nah, QC sama dengan NCV kali T4 kurang T3. Sedangkan W sama dengan QH kurang QC. Nah, untuk efisiensinya sama dengan W per QH sama dengan 1 kurang QC per QH. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.